Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa pentingnya bertobat. Bantu kami untuk mau menyediakan diri untuk bertobat. Untuk membaharui hidup sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Bantu kami ya Bapa untuk menyediakan diri terbuka, rela, ikhlas. Mendengarkan Engkau dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, betapa pentingnya pertobatan itu. Bahkan Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Ninive untuk mewartakan pertobatan. Bahkan ketika Yunus menolak sebetulnya, tapi rencana Tuhan tetap harus terjadi. Maka Yunus melarikan diri ketika Tuhan minta untuk pergi ke Ninive. Bangun, pergilah. Pertobatkan orang Ninive. Dan Yunus lari. Harus masuk kepada ke lautan. Lalu dilemparkan ke dalam laut. Lalu dimasukkan dalam perut ikan dan dimuntahkan. Sehingga akhirnya Yunus bersedia diutus pergi ke kota Ninive. Kota yang tidak dia ketahui sama sekali. Dan orang di sana ternyata sudah terbuka dengan pewartaan Yunus. Dan raja memerintahkan semua manusia dan hewan semua harus puasa dan mati raka. Dan mereka diselamatkan. Saya kira ini gambaran betapa Tuhan ingin kita semua bertobat. Gambaran bahwa Tuhan mengendaki setiap orang tidak boleh binasa. Dan dia telah mengutus orang-orang yang memang telah disiapkan untuk pertobatan itu. Dan itulah rahmat dan bukanlah gampang. Tuhan menyiapkan orang-orang tertentu supaya saya, Anda dan bertobat. Supaya orang itu dipakai Tuhan untuk menobatkan pikiran hati kita semua. Dan tugas pertobatan, mewartakan pertobatan ini adalah tugas kita semua, Anda dan saya. Ya. Percayalah dan bertobatlah. Kata-kata Yesus di awal Injil Markus dan Injil-Injil yang lain. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat kembali kepada kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada angkatan orang Yahudi, angkatan yang sesat, angkatan yang bebal, angkatan yang jugul, angkatan yang stubborn, angkatan yang jahat. Kata-kata ini adalah kata-kata yang keras dan mungkin juga kata-kata itu diberikan kepada kita semua. Apakah aku termasuk angkatan yang bebal, yang keras kepala, yang jahat? Mungkin iya, mungkin tidak. Berapa kali Tuhan telah mengingatkan kita. Tapi juga berapa banyak kita keras kepala, tidak mendengarkan. Semoga di masa Prapaskah sekarang ini, Tuhan hanya minta kita tidak banyak, terbuka dan membuka diri. Terbuka dan membuka hati dan pikiran. Ya. Semoga kita bersedia dan mau untuk bertobat. Untuk merendahkan diri, ya, melumerkan hati kita. Sehingga kita dapat dan mampu untuk bersikap rendah hati, terbuka, membuka diri. Dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah pikiran, hati, budi, dan raga kita. Berkat Tuhan atas kita semua. Dan semoga masa Prapaskah ini kita menunjukkan diri dan ditujukan hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Tetapi terutama mindset dan cara kita yang harus bertobat. Bahwa Allah mengendaki kita menjadi lebih baik. Bukan menjadi angkatan yang jahat. Tapi angkatan yang rendah hati. Ya, yang bijaksana dan mendengarkan kehendaknya. Semoga kita tidak menjadi angkatan yang jahat itu. Dan kita
dipanggil untuk menjadi seperti Yunus, mewartakan kabar keselamatan, kabar kegembiraan kepada setiap orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin.